Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang Bapak banggakan anak-anakku sekalian kelas 10 yang mudah-mudahan selalu disehatkan, selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya anak-anakku sekalian, ketemu lagi kita pekan ini untuk pembelajaran PJOK ya. Untuk pembelajaran hari ini ya atau pekan ini kita ke bab terakhir ini ya, yaitu di bab pergaulan sehat. Ya. Apa sih itu pergaulan sehat? Pergaulan adalah interaksi antara individu, bisa perorangan ya, maupun kelompok. Prinsip-prinsip pergaulan adalah kebenaran, kebaikan, keindahan, dan persamaan. Masa remaja merupakan masa yang kritis, di mana ya masa ini untuk melepaskan ketergantungan hidup terhadap orang tua dan berusaha mencapai kemandirian. Ya, biasanya nih para remaja di sini sudah mulai mencari jati dirinya nih ya, sudah mulai banyak main kemana, bergaulnya kemana, ya cari teman baik dekat maupun jauh. Nah, asal cari temannya yang baik sampai yang baik ya, harus sehat bergaulnya. Ya, jangan sampai terkena pengaruh yang buruk. Nah, di sini nih ya, pergaulan baik, pergaulan buruk itu seperti apa kita akan bahas dan dampaknya itu bagaimana ya. Dalam kesehariannya remaja tidak lepas dari pergaulan dengan remaja lain. Nah, ini kan remaja dituntut memiliki keterampilan sosial. Ya, apa aja sih? Pertama itu kemampuan berkomunikasi. Ya, bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik antar sesama ya, baik dengan sesama nih antara remaja kepada yang lebih tua ya kan, atau kepada yang lebih muda ya. Itu harus tahu bagaimana tata keramanya ya kepada yang lebih tua gitu ya, harus sopan ya, harus santun ya, nggak boleh songong. Itu harus bagaimana sama yang muda ya, harus saling menyayangi sama yang muda gitu kan ya. Jangan sama yang muda atau mungkin sama sesama, sekarang mungkin ada bahasa bully gitu ya. Itu nggak boleh ya, nggak baik ya. Tidak baik ya pembulian itu. Terus ada yang kedua itu menjalin hubungan dengan orang lain ya, baik itu persahabatan ya, kedekatan secara intim dan lain sebagainya, itu harus dilakukan dengan baik ya. Itu mendengarkan pendapat ya, pendapat seseorang ya, apalagi kalau kita udah terjun di dalam masyarakat, kita juga berorganisasi ya kan, kita harus mendengar pendapat orang itu seperti apa tentang hal-hal yang sedang dibicarakan gitu atau yang lainnya. Terus memberi atau menerima umpan balik atau tanggapan ya. Ini maksudnya umpan baliknya adalah tanggapannya bagaimana ya, memberi, apakah kita bisa memberi tanggapan terhadap sesuatu yang dibicarakan orang atau menerima tanggapan ya gitu. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang egois, nggak mau mendengar pendapat, tidak mau menerima saran, tanggapan orang lain. Itu ya jangan sampai seperti itu ya. Kita harus tidak boleh egois. Kita harus bisa mendengarkan tanggapan atau pendapat orang lain. Terus memberi atau menerima kritik. Ya. Nah, tadi ada saran, nanti ada kritik. Nah, kalau kita dikritik oleh seseorang, ya jangan marah ya. Kritik ini, apalagi kritiknya untuk membangun, ya kita harus terima, gitu kan.
kalau kita dikritisi gitu. Bertindak sesuai norma atau aturan yang berlaku, ya. Ingat ya, di negara, jangankan di negara, di rumah ya, itu ada aturan, ya. Kita di rumah bergaul dengan siapa? Ya keluarga kita, dengan ayah, dengan ibu, kakak, adik, kakek, nenek, bibi, paman, sepupu dan lain sebagainya. Tetangga yang terdekat gitu kan, yang di samping rumah gitu. Itu lingkungan rumah. Ya tadi keluarga dari itu. Terus lingkungan sekolah ya, bergaul dengan sesama teman, guru, warga sekolah lainnya gitu kan. Gitu. Aturan di rumah ya ikuti aturan apa yang ada di rumah. Aturan di sekolah ya ikuti aturan yang ada di sekolah. Ya. Nah, apalagi aturan di masyarakat. Ya, kita harus juga ikuti bagaimana aturan di daerah tersebut. Ya. Ingat, ada peribahasa bilang itu apa namanya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Jadi kemanapun kita pergi, di daerah manapun, nah di tempat tersebut kita harus bisa mentaati aturan di daerah tersebut. Jangan samakan aturan di daerah kita, jangan samakan aturan di daerah orang dengan aturan di daerah kita. Bisa jadi ada beberapa perbedaan. Ya, apalagi beda suku gitu kan, beda budaya, itu harus kita lihat. Ya, jangan menyamakan, jangan gitu ya. Kita harus lihat nih budayanya apa ya, kita harus, sama budaya itu baik ya kita ikuti gitu. Tapi kalau budayanya buruk ya jangan kita ikuti gitu ya. Seperti itu. Pergaulan sehat ya. Tadi kan pergaulan secara umum. Ini pergaulan sehat. Apa? Itu pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yakni terlalu sensitif. Terlalu sensitif ini adalah pendiam. Ya. Jadi dia tidak mau bergaul. Dia itu penyendiri. Ya, ini juga nggak baik ya. Ya. Jadi kita tuh harus bergaul, ya bahasanya tuh supel ya. Gitu. Dan terlalu bebas juga nggak boleh ya. Kita punya budaya, kita punya agama. Ya hidup itu jangan bebas semau sendiri, nggak bisa. Ada aturan yang harus kita taati seperti itu. Nah, ini prinsip pergaulan remaja yang sehat. Apa aja? Menyadari adanya perkembangan diri. Nah, diri ini kita ini berkembang. Kalau kata bahasa biolognya itu ada berkembang, ada bertumbuh ya. Ya kita tumbuh dari bayi jadi anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, ya kan. Nah, itu harus kita sadari. Pada saat anak-anak ya kita harus seperti apa bergaulnya. Pada saat remaja ya beda lagi, tidak seperti anak-anak bergaulnya gitu kan. Apalagi juga udah jadi orang dewasa ya, janganlah bahasanya tuh kita dewasa tapi sifat masih kekanak-kanakan ya, itu jangan. Kalau bisa ya dijauhi seperti itu. Harus ya, jangan sampai ya tadi dewasa kekanak-kanakan, ataupun sebaliknya, jangan kita masih anak-anak tapi berpikirnya udah maaf mungkin dewasa banget karena mungkin terlalu banyak, maaf mungkin sekarang ya banyak mungkin nyanyian-nyanyian dewasa atau film-film dewasa tapi udah banyak ditonton anak-anak. Ya, itu kalau seperti itu ya jauhi dulu ya lah, apalagi kalau kayak tontonan-tontonan yang kekerasan kayak gitu apa bagaimana yang tidak bagus untuk ditonton itu jauhi ya. Jadi kita harus sadar diri bagaimana sih diri kita ini ya, jangan sampai ya udah dewasa tapi kekanak-kanakan, atau juga masih anak-anak tapi udah dewasa banget. Maksudnya dewasa di sini adalah dewasa pikiran yang kurang baik gitu ya. Terus memberi nilai positif pada hubungan yang dibangun. Ya, kita punya kawan, punya teman, punya sahabat. Ya, itu harus memberi nilai positif. Harus saling apa? Kalau kata bahasa biologi itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan ya, saling menghargai ya kan gitu. Saling memberi semangat, ya saling mengingatkan
kebaikan. Nah, itu baru hubungan yang positif gitu. Ya. Terus belajar untuk mengerti dan menghargai akan suatu hubungan. Nah, kita sudah berhubungan dengan orang itu harus mengerti apa yang ya mau apa kalau udah jadi sahabat, apalagi udah deket ya, udah intim, bahkan mungkin menjadi keluarga, suami istri menjadi keluarga, ya itu harus keintiman tersebut harus bisa positif gitu kan, saling menghargai gitu. Tidak berprasangka buruk terhadap hubungan dengan lawan jenis. Ya, memang mungkin ada beberapa kasus kalau ada hubungan dengan lawan jenis itu ya tidak menutup kemungkinan ada rasa saling suka gitu kan. Ada si A sama si B, cewek cowok ya bergaul ya pokoknya bergaul gitu pasti ada lah rasa suka dengan lawan jenis. Nah, tapi itu hal-hal yang wajar ya. Kenapa? Karena ya sama Allah ya agama Islam juga yang namanya rasa suka, rasa cinta, rasa sayang itu bukan dilarang ya. Itu malah fitrah ya, fitrah manusia. Tapi bagaimana sih cara kita untuk bisa menganggap sesuatu ini tidak di luar batas gitu. Ya. Tidak jadi harus ada batasnya gitu. Ya, jangan sampai gara-gara kita boleh suka ya sama lawan jenis boleh. Ya nggak dilarang kalau kita suka sama lawan jenis gitu. Laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki ya boleh. Tapi yang dilarang apa? Prakteknya seperti pacaran dan lain sebagainya itu adalah pergaulan yang tidak sehat ya. Pacaran itu pergaulan yang tidak sehat. Ya. Nah, apalagi ini masih sekolah juga ya kan. Dijauhi dulu lah hal-hal yang seperti itu. Ya kalian nggak apa-apa sosialisasi cewek cowok nggak apa-apa ya. Ada rasa suka ya jangan ya nggak apa-apa. Jangan istilahnya karena rasa suka tersebut jadi menjauhkan hubungan kalian ya jangan. Gitu. Tetap itu hal yang wajar ya. Tidak tuh ini ya, tidak mengurangi rasa persahabatan jika dalam hubungan lawan jenis timbul rasa suka ya. Jangan sampai karena rasa suka itu jadi istilahnya apa ya? Ilfil lah bahasanya ya, ilfil atau apa jadi dijauhin. Ya enggak gitu juga ya. Tetap itu hal yang wajar, tapi jangan sampai prakteknya itu menembus batas apalagi batas agama gitu ya seperti ya maaf pacaran yang sampai prakteknya itu ya melanggar norma agama gitu kan ya jangan sampai seperti itu. Terus persahabatan yang berlangsung lama akan terjadi proses pendekatan. Bila hal itu terjadi maka kedua belah pihak harus ada komitmen dan saling terbuka satu sama lain. Nah ya ini ada teman ada sahabat ya sahabat itu lebih dekat daripada teman gitu ya kan ini harus ada komitmen apalagi kalau udah di keluarga udah jadi suami istri harus bisa saling terbuka satu sama lain ya seperti itu lanjut nah oleh karena itu bagaimana sih menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah nah khususnya untuk perempuan ya pergaulan yang tidak sehat itu bisa seperti ini ya kayak tadi ada bapak jauhinlah dulu yang namanya pacaran ya ingat yang namanya kalau pacaran apalagi kalau udah berdua dunia serasa milik berdua main terus ya mohon maaf mungkin di mana di tempat-tempat yang sepi yang gelap berbuat sesuatu yang ya begitulah ya seperti ini nanti ya. Ya, jadi kalian juga harus apa? Sebenarnya kehamilan pada usia sekolah dapat dihindari dengan tidak berhubungan seks ya. Ya atau tidak berhubungan layaknya suami istri. Dan kalian juga ya, SMA ini tuh harus bisa memahami tentang pendidikan seks atau sex education. Ya, seperti itu. Harus punya wawasan tentang seks. Seperti itu. Nah, ini
bahaya hamil di usia muda. Yang pertama apa? Rusaknya organ reproduksi. Ya, ya iya. Kenapa? Karena kalau masih muda, ya, mohon maaf itu organ reproduksinya mungkin belum begitu matang, ya. Gitu di bawah umur 20 itu ya, organ reproduksinya belum begitu matang. Terus juga apa namanya? Jadi rusak gitu kalau dipaksa untuk berbuat seksual gitu. Jadi akan rusak. Terus keguguran ya. Banyak ya kasus-kasus aborsi. Jadi keguguran secara sengaja gitu atau keguguran secara tidak sengaja. Keguguran karena rahimnya belum siap ya, masih muda gitu. Cacat fisik ya gitu. Kanker serviks nih. Ya, akan mudah terkena infeksi organ reproduksinya itu. Kurangnya perawatan kehamilan, hipertensi ya, prematur atau melahirkan dini gitu ya. Tidak belum 9 bulan tapi udah lahir tuh bayi. Bayi memiliki berat badan rendah ya. Bahkan mungkin sampai di bawah 2 kilo gitu kan. Terkena PMS atau penyakit menular seksual, depresi atau tekanan psikologis, anemia, kekurangan darah, keracunan pada kehamilannya menyebabkan kematian pada si ibu maupun si bayi. Tingginya kematian bayi, mengalami pendarahan, tuh saat persalinan pasti mengalami pendarahan. Ya, karena organ reproduksinya juga masih ya perawan gitu kan, masih rapat gitu, belum siap, akhirnya terjadilah pendarahan. Organ reproduksinya masih bisa dibilang masih kecil gitu ya. Mengalami proses persalinan yang lama. Ya, mungkin kalau untuk normal ya lama gitu persalinannya gitu. Oke. Menghindari kehamilan pada usia muda. Kalau tadi kan bahayanya. Bagaimana sih caranya menghindarinya? Mengetahui batasan pada pergaulan. Ya, batasan antara laki-laki dan perempuan. Wajar, boleh sosial, ya, boleh bergaul dengan laki-laki, boleh bergaul dengan perempuan, asal tahu batasnya. Ya. Terus meningkatkan keimanan pada Tuhan ya. Kita umat Islam ya harus bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, meningkatkan keimanan, ketakwaan kita agar terhindar daripada zina ya. Wala taqrabu zina. Janganlah dekati olehmu zina karena itu suatu jalan yang buruk. Nah, itu dalam Al-Qur'an tuh seperti itu tuh. Salah satu dekat ke zina itu ya itu salah satunya pacaran. Ya gitu. Membuka wawasan tentang apa? Ya tadi tentang sex education. Ya harus bagaimana organ reproduksi itu seperti apa ya. Pasti kalian mungkin nanti juga akan dipelajari tentang organ-organ reproduksi di biologi kalau yang IPA nih ya. Seperti itu. Yang IPS juga ya jangan kalah ilmu gitu kan. Ya cari-cari aja gitu kan tentang pendidikan seks seperti itu. Tanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Kita ini diri sendiri ya tanggung jawab diri sendiri. Walaupun kita masih ada orang tua gitu kan. Tapi kalau kita udah istilahnya keluar nih bergaul di masyarakat, main dan lain sebagainya. Ya udah tanggung jawab diri sendiri tuh. Orang tua nggak ada di tempat di situ kan. Ya kan? Nggak mungkin kan kalian bergaul diikutin, dibuntutin sama orang tua, sama keluarga kan nggak mungkin. Ya kan? Makanya karena emang orang tua, keluarga juga nggak ada di dekat kamu, ya selama kamu bergaul ya kamu lah tanggung jawab dirimu sendiri itu selama bergaul di masyarakat itu. Makanya hati-hati jangan terpengaruh yang buruk ya.
Nih, jangan mudah dibujuk rayu. Ya mau maaf mungkin dikasih uang ke atau apa agar bisa diajak seperti itu ya, nauzubillah ya. Ya jangan mudah dibujuk rayu ya. Jadi kalian tuh bergaul, berteman, cari teman itu ya yang jangan sampai kena pengaruh yang buruk ya. Silakan kalian mungkin berteman dengan siapa aja, tapi jangan sampai kena pengaruh buruknya ya. Harusnya terkenanya pengaruh yang baik seperti itu. Oke? Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah SWT dari segala macam bahaya, ya, penyakit dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.